KKN Unila periode 1 tahun 2021 berbeda dengan tahun sebelumnya. Kami dari 6 anggota KKN Unila melaksanakan kuliah kerja nyata di masing-masing domisili tempat tinggal. Saya dan Imam Mulani di Desa Banjarmasin, Juanda di Desa Gadingrejo, Alda di Desa Wonodadi Utara, Salsa di Desa Cabang Bandar Surabaya, dan Nabila di Desa Belitarejo. Kami, masing-masing daerah tempat tinggal KKN Unila, sebelum memulai melaksanakan kegiatan, terlebih dahulu bersilaturahmi dengan aparat kecamatan, sekaligus berdiskusi program kegiatan yang bakal kami laksanakan di daerah masing-masing. Inilah kegiatan KKN Unila periode 1 tahun 2021 di Desa 594. Program pertama kami yaitu penyuluhan pertanian di Desa Banjarmasin. Kegiatan selanjutnya membuat manisan pepaya. Mayoritas potensi pertanian di Desa Banjarmasin adalah petani pepaya. Pepaya yang kami gunakan adalah pepaya non-unggul. Pepaya non-unggul banyak sekali dijumpai di masyarakat, kemudian dibuang begitu saja. Dengan adanya kegiatan ini, masyarakat bisa memanfaatkan pepaya non-unggul menjadi bahan olahan manisan pepaya. Produk berupa manisan pepaya ini merupakan salah satu bentuk diversifikasi pangan tradisional yang berbahan baku pepaya. Buah pepaya merupakan buah yang memiliki potensi jumlah produksi cukup besar di Indonesia. Kelompok sasaran kami adalah ibu-ibu di Desa Banjarmasin dan ibu-ibu PKK. Program berikutnya, penyuluhan hidroponik. Keuntungan dari sistem hidroponik adalah keberhasilan tanaman untuk tumbuh dan berproduksi lebih terjamin. Perawatan lebih praktis dan gangguan hama lebih terkontrol, pemakaian pupuk lebih hemat, dan tanaman yang mati lebih mudah diganti dengan tanaman yang baru. Kelompok sasaran yang kami tuju adalah pemuda-pemudi dan ibu-ibu di Desa Belitarejo, Pringsewu. Kami mempraktekkan secara langsung tentang hidroponik agar pemuda dan ibu-ibu lebih cepat memahami. Program berikutnya menanam toga dan tanaman vertikultur. Tanaman obat keluarga pada dasarnya adalah tanaman yang ditanam di halaman rumah, kebun, ataupun sebidang tanah. Manfaat dari menanam toga, yang pertama sebagai pelengkap obat, dan yang kedua bernilai tambah estetika bila dikelola dengan rapi, dan yang ketiga memberi contoh cara pemanfaatan lingkungan pekarangan, dan yang terakhir bisa menambah pendapatan tambahan bila dikelola dengan baik. Kelompok sasaran yang kami tuju adalah masyarakat di Desa Wonodadi Utara, Pringsewu. Program berikutnya memasang alat ulet untuk berantas hama wereng. Tiap musim tanaman, hama wereng selalu menjadi momok menakutkan petani. Sebab dalam stadium berat, serangan wereng bisa menyebabkan gagal panen atau puso. Program berikutnya, pemasangan banner pencegahan COVID. Dengan adanya banner ini, masyarakat Belitarejo bisa memahami tentang virus corona, yaitu
cara pencegahan dan cara cuci tangan dengan benar, penerapan perilaku hidup sehat dan bersih. Program berikutnya, pembagian masker kepada masyarakat. Sebagai bentuk kepedulian untuk menekan penularan COVID-19, mahasiswa KKN Unila tahun 2021 melakukan pembagian masker untuk masyarakat di Desa Banjarmasin. Pembagian masker ini sebagai solusi untuk menekan penyebaran virus COVID-19. Tujuan dari kegiatan ini menekan penyebaran virus corona di Desa Banjarmasin, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal penggunaan masker, dan yang ketiga, memberikan rasa aman di lingkungan masyarakat sekitar. Program berikutnya, senam COVID di masyarakat di Desa Belitarejo, Gadingrejo Utara, Wonodadi Utara, Banjarmasin, dan di Desa Bandar Surabaya. Olahraga atau aktivitas fisik sebagian dari PHBS merupakan hal yang sangat penting di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini. Berolahraga juga dapat menghindarkan seseorang dari penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Penyakit yang kemungkinan besar dapat terjadi di masa pandemi COVID-19. Kegiatan selanjutnya, pembuatan tempat cuci tangan. Peralatan yang kami gunakan adalah galon yang sudah tidak terpakai lagi oleh warga dan dari mahasiswa KKN Universitas Lampung. Dengan adanya tempat cuci tangan, masyarakat bisa terbiasa setelah keluar dari rumah untuk selalu mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah tempat sudah kami buat, saatnya kami membuat sabun cuci tangan. Bahan yang kami pakai adalah bahan yang tidak berbahaya, sehingga tidak merusak kulit atau tangan. Kelompok sasaran yang kami tuju adalah masyarakat Desa Bandar Surabaya. Kegiatan berikutnya adalah posyandu lansia. Posyandu lansia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan lansia, baik fisik maupun psikologis, melalui kegiatan lansia yang mandiri di masyarakat. Target sasaran kami adalah orang tua yang sudah berumur di atas 65 tahun. Tempat posyandu lansia di Balai Desa Wonodadi Utara dan di Desa Banjarmasin. Kegiatan berikutnya, rumah belajar bagi anak-anak di Desa Belitarejo, Gadingrejo Utara, Wonodadi Utara, Bandar Surabaya, dan di Desa Banjarmasin. Bimbingan yang kami berikan adalah belajar bersama, menggambar, membahas tugas mereka, bercerita, serta memberikan bacaan-bacaan doa dan bernyanyi. Kelompok sasaran kami, anak-anak SD, SMP, dan SMA. Selain mengajar materi, kami juga mengajar mengaji. Waktu yang kami berikan dalam seminggu ada 2 kali pertemuan. Kegiatan berikutnya, kami mengajarkan alat musik tradisional Lampung. Meski sudah ada sejak peradaban prasejarah, alat musik gamelan masih terdengar asing di telinga masyarakat Lampung. Kami mengajarkan alat tradisional Lampung kepada anak-anak agar alat musik tidak punah dan mereka memahami alat musik yang sudah sejak zaman dahulu. Program berikutnya memberikan pelatihan Microsoft Word dan Excel kepada aparat Desa Belitarejo dan Bandar Surabaya. Pelatihan yang kami berikan yaitu cara mengetik dan memberikan trik mudah untuk mengoperasikan Microsoft Excel dan Word. Kegiatan berikutnya adalah penjelasan OJK dan pentingnya pendidikan bagi anak. Pendidikan itu sangat penting bagi kita, karena tidak hanya memberi kita pengetahuan, akan tetapi mengajarkan kita pada sopan santun dengan benar. Program berikutnya pengajian bersama pemuda Karang Taruna. Dengan tujuan untuk lebih mempererat tali silaturahmi
antar pemuda-pemudi, kegiatan pengajian ini rutin dilakukan selama 1 minggu sekali, yaitu setiap pada malam Jumat. Program berikutnya pembuatan bolu dari pepaya. Pepaya sudah matang, biasanya dibuang karena menurut warga tidak bisa mengolah. Dengan adanya pembuatan bolu, kami dari KKN Unila bisa memberikan informasi tentang cara pengolahan pepaya yang sudah matang, yaitu dengan cara membuat kue bolu dari pepaya. Kegiatan berikutnya adalah lomba mewarnai bagi anak-anak di Desa Banjarmasin, Bandar Surabaya, Wonodadi Utara, Gadingrejo Utara, dan Pelitarejo. Lomba ini kami lakukan di balai desa setiap masing-masing dan dibantu oleh pemuda Karang Taruna setempat. Manfaat dari lomba ini bisa mengembangkan kemampuan motorik anak, kemudian sebagai media berekspresi, mengenal perbedaan warna, dan melatih anak menggenggam pensil, serta meningkatkan konsentrasi dan melatih kemampuan bekerja sama anak. Program berikutnya adalah perlombaan catur, makan kerupuk, dan balap karung. Untuk perlombaan ini, kami lakukan di balai desa dan di lapangan balai desa Banjarmasin dengan pemuda Karang Taruna setempat. Manfaat dari permainan ini bisa meningkatkan perkembangan otak, melatih kedua sisi otak, meningkatkan IQ, dan meningkatkan kreativitas. Kemudian dilanjutkan dengan perlombaan makan kerupuk. Target kami adalah anak-anak di Desa Banjarmasin. Perlombaan selanjutnya yaitu lomba balap karung. Target sasaran kami adalah anak-anak desa di Banjarmasin. Untuk program kegiatan yang terakhir, pembuatan video wisata Desa Bandar Surabaya. Dengan adanya pembuatan video, banyak wisatawan yang datang. Wisata di Desa Bandar Surabaya adalah wisata alam, yaitu sungai yang sangat luas dan indah. Tidak terasa, program kami pun selesai. Kami berharap ilmu-ilmu yang kami sampaikan dapat dikenang sekaligus bisa bermanfaat untuk masyarakat di Desa Pelitarejo, Gadingrejo Utara, Wonodadi Utara, dan Bandar Surabaya beserta Desa Banjarmasin. Kami merasa senang bisa bertemu dengan warga yang baik dan bisa menerima kami dari awal hingga akhir KKN. Baik itu mengobrol ataupun bercanda bersama, semua itu bakal kami kenang dan ada cerita di Desa 594. Terima kasih KKN Desa 594. Sampai jumpa di waktu berikutnya.